Halo semuanya, selamat datang di podcast hari ini bersama saya Liani Pampung selaku host yang akan menemani kita semua dari awal hingga akhir. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan bersama-sama menyelami sastra Indonesia yang lahir pada angkatan reformasi tahun 2000-an. Nah, jadi karya sastra yang akan kita bahas pada topik pembahasan di podcast kali ini yaitu mengenai isu-isu sosial, isu-isu politik, dan juga masalah-masalah ataupun isu-isu gender. Nah, jadi reformasi ini itu membuka pintu bagi para penulis untuk menyampaikan isu-isu yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat, teman-teman. Nah, selain itu juga melalui podcast ini kita akan bersama-sama membahas mengenai karya-karya sastra yang dihasilkan oleh para sastrawan-sastrawan terkenal di Indonesia. Nah, jadi salah satu sastrawan terkenal di Indonesia ialah Oka Rusmini dengan judul novel Tarian Bumi. Nah, jadi novel Tarian Bumi itu membahas mengenai masalah perempuan, kemudian masalah seksualitas, dan juga isu-isu patriarkial, di mana para perempuan harus bisa menghadapi masalah-masalah yang seringkali menghalangi mimpi-mimpi mereka dalam menaklukkan dunia, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita masuk pada inti pembicaraan kita, nah, jadi di sini saya akan berbincang-bincang sedikit ya sama narasumber yang sudah menyempatkan waktu atau menyempatkan diri mereka di tengah-tengah kesibukan mereka untuk bisa mampir di podcast pada hari ini. Nah, sebelum itu saya juga ingin berkenalan ya dengan teman-teman semua. Teman-teman bisa memperkenalkan diri masing-masing, kemudian asalnya juga kalau bisa boleh sih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosalia Gajung, saya berasal dari Manggarai. Oke, Osna. Jadi baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nio, saya dari Rote, dan saya sebagai narasumber. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ira, saya berasal dari Maumere. Oke, Ira. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Egi dan saya asli Kupang. Di sini saya sebagai narasumber. Halo semua, perkenalkan nama saya Laras, saya berasal dari Rote. Oke, setelah memperkenalkan nama dan juga asal, jadi di kesempatan kali ini itu kita akan membahas mengenai salah satu karya sastra yang dihasilkan oleh sastrawan terkenal di Indonesia, yakni Oka Rusmini dengan judul novel Tarian Bumi. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu novel Tarian Bumi? Udah pernah baca? Udah pernah. Novel favorit. Rate dari 1 sampai 100 ya, kira-kira ada di rating berapa ya? 80. 100? Iya. Ya, emang sih, novel kan pasti ada kekurangan juga kelebihan. Cuman emang novel Tarian Bumi ini salah satu novel favorit saya sih sebenarnya. Soalnya banyak sekali memberikan pelajaran dan juga inspirasi bagi generasi muda.
membahas mengenai isu-isu gender, isu-isu sastra Indonesia dan juga angkatan reformasi itu banyak sekali ya informasi yang bisa kita dapati dari karya sastra yang sama-sama sudah kita bahas tadi kan teman-teman. Kemudian selain mengenai isu-isu, kira-kira menurut teman-teman sendiri nih, penting tidak sih bagi generasi Gen Z di zaman sekarang agar mereka tuh bisa lebih meningkatkan lagi budaya literasi mereka? Nah, kalau menurut saya ini penting dari podcast kita hari ini. Semoga ini bisa mengajak generasi Gen Z atau generasi Gen Z supaya mereka lebih meningkatkan kemampuan mereka atau mempelajari karya-karya sastra begitu. Ya betul sekali Ira. Jadi banyak sekali ya manfaat bagi generasi muda sekarang agar kedepannya tuh mereka bisa mengetahui apa saja sih persoalan-persoalan yang kerap kali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah selain itu juga kita bisa mengetahui bahwa di Indonesia sekarang itu ketimpangan sosial atau ketidaksetaraan gender itu masih sering terjadi. Nah, selain itu juga dari pendapat teman-teman sendiri nih, dari novel tarian Bumi karya Otolis ini itu bisa memberikan dampak atau bisa memberikan manfaat bagi kalian sendiri itu kira-kira seperti apa sih? Kalau menurut saya manfaat yang bisa menjadi pendorong atau motivasi untuk diri saya sendiri, semoga ini kedepannya di saat ini kan menurut atau kayak lebih mempertimbangkan isu-isu gender itu kan seperti kesetaraan. Semoga kedepannya kita tidak mengikuti isu-isu lain atau maksudnya kayak dalam novel tersebut lebih meninggikan perempuan atau laki-laki, tapi kita harus setara. Seimbang lah ya, tidak ada laki-laki perbedaan atau perempuan di atas. Tapi menurut teman-teman semua nih kan, di zaman sekarang itu ketimpangan gender atau ketidaksetaraan gender kan pasti masih terlihat, walaupun tidak semua daerah Indonesia kan, ada juga yang kadang perempuan lebih dominan ketimbang laki-laki, terus laki-laki yang lebih dominan daripada perempuan. Kira-kira nih di daerah Nusa Tenggara Timur sendiri nih, kesetaraan atau ketidaksetaraan gender itu masih terlihat atau belum? Masih. Sekarang masih. Tidak bisa dihilangkan ya. Sangat susah. Budaya atau adat istiadat yang sudah. Ya, jadi itu saja sih ya sebenarnya.